Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Demikian firman tertulis. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Saudaraku yang terkasih, barangkali bisa membayangkan respon yang kita berikan ketika seseorang yang tidak kita kenal memanggil untuk mengikut dia. Minimal ajakan itu bagi kita sangat janggal. Jika tidak ada dalam kendali kuasa apapun, kita yakin betul bahwa tidak mungkin seseorang menjawab iya atas ajakan itu. Demikianlah yang terjadi ketika Yesus mengajak murid-muridnya yang pertama. Yesus memanggil mereka dari tengah-tengah keluarga, pekerjaan, kehidupan, dan dunia mereka. Injil Sinoptis menceritakan bahwa mereka yang terpanggil itu meninggalkan segalanya dan mengikut Yesus. Pertanyaan kita, apa untungnya? Bukankah kita lebih nyaman mengatur dan menentukan pilihan diri tanpa seorang pun yang mengendalikan? Kita merasa hidup ini adalah milik kita. Kita bisa merancang dan melakukan apapun dalam kebebasan. Dan jika saat ini mereka bisa menjawab adalah iya untuk panggilan Yesus, mari kita menelusuri apa yang membahagiakan dari pilihan itu. Saudara yang terkasih, Injil Matius mengisahkan panggilan murid Yesus yang pertama. Ketika menyusuri danau Galilea, Yesus menjumpai Simon Petrus dan Andreas yang sedang sibuk dengan pekerjaan mereka sebagai nelayan. Yesus memanggil dua orang bersaudara itu menjadi penjala manusia. Dan keduanya segera meninggalkan pekerjaannya dan menjadi murid Yesus. Hal serupa dialami oleh Yakobus dan Yohanes yang sedang sibuk dengan jala mereka. Kemungkinan Yesus juga memanggil mereka dengan kalimat yang sama, "Ikutlah aku." Yakobus dan Yohanes pun meninggalkan perahunya dan keluarganya. Saudaraku yang terkasih, ayat-ayat sebelumnya sebenarnya sudah menjelaskan tentang Yesus. Di pasal ketiga, Yohanes Pembaptis telah memperkenalkan Yesus. Tentulah berita itu tersiar kemana-mana. Jikapun murid yang pertama ini mendengar tentang Yesus, pastilah mereka menempatkan dia sebagai figur populer yang tidak mungkin lagi melirik mereka yang hanya penjala ikan itu. Namun kenyataannya terbalik. Ketika Yesus menyusuri danau Galilea, mereka yang kurang terpandang di tengah masyarakat justru menjadi perhatian Yesus. Kalimat Yesus yang mengajak ikut aku akhirnya bukan sebuah hal yang menakutkan, namun sebuah keistimewaan. Saudara yang terkasih, panggilan Yesus Kristus terhadap murid-murid pertama bukan bersifat otoriter. Namun Yesus membawa mereka pada titik kesadaran bahwa ada sesuatu yang lebih bernilai ketimbang mengurus kepentingan diri sendiri. Benar bahwa tahap-tahap awal keikutsertaan mereka belum sepenuhnya mengerti akan apa yang Yesus kerjakan. Bahkan hal itu terjadi sampai pada peristiwa kebangkitan itu. Disinilah kita bisa memahami bahwa mengikut Tuhan perlu terus belajar dalam bimbingannya.
Saudara, apakah mengikut Tuhan selalu diartikan dengan meninggalkan segala-galanya seperti kisah murid-murid Tuhan yang pertama? Oh, tentu tidak. Dengan kesadaran diri bahwa kita sesungguhnya bukan milik kita sendiri, melainkan Sang Pemilik yang sesungguhnya itu punya rencana yang indah untuk setiap kita. Bisa jadi di dalam rancangannya ada orang-orang tertentu yang memang dia siapkan untuk sebuah tugas khusus yang mengharuskan meninggalkan segalanya. Namun bisa juga dia memanggil kita dalam tugas yang sedang kita kerjakan saat ini. Dan melalui pekerjaan ini kita bisa berdampak kepada kehidupan orang lain. Saudara, Tuhan melalui firman-Nya juga memanggil kita untuk mengikut Dia. Bagi sebagian orang, mengikut Dia bukan berarti meninggalkan segala-galanya untuk memenuhi panggilan itu. Mengikut Dia cukup dengan memiliki hati seperti Yesus, kepedulian seperti Yesus, belas kasih dan empati seperti yang Dia miliki. Marilah kita ingat bahwa hidup ini bukan milik kita sendiri, tetapi milik Dia yang memanggil kita di dalam kehendak-Nya. Oleh karena itu, mari kita jalankan hari kita yang penuh dengan pengalaman ini dengan sungguh-sungguh sambil menghayati bahwa apapun yang kita lakukan harusnya berkesesuaian dengan keinginan Yesus di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Ajar kami untuk melihat setiap panggilan Tuhan melalui firman-Mu sebagai sebuah keistimewaan. Ajar kami untuk melihat bahwa ada hal yang lebih penting ketimbang mengurus diri kami yang tidak ada selesainya. Bapa, ajar kami untuk hidup berdampak bagi sesama kami. Kami rindu Allah yang memiliki hidup ini membuat hidup kami bermakna. Dan setiap apapun yang kami lakukan hari ini menghasilkan buah yang berdampak baik bagi kehidupan kami sesama dan terutama memuliakan Engkau yang di surga sebagai pemilik hidup kami. Kami mengucap syukur untuk hari yang akan kami jalani hari ini. Dan kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan izinkan. Biarlah hidup ini terus memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.